Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek UAS kita, yaitu yang berjudul Digitalisasi UMKM Pijar, di mana sistem informasi untuk optimalisasi pencatatan dan manajemen keuangan. Di sini dengan saya dan Ababilito Jono dan rekan-rekan saya Diayrin Rahmanto Dan sebelah saya Wildan Taufik Rahmat. izinkan kami Bu Dwi Utari Suryo untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di titik awal yaitu mengurai kekacauan operasional di UMKM Pijar. Yang mana sebelumnya UMKM ini mengalami manajemen pesanan yang berantakan, kesulitan memantau kinerja usaha, pemasarannya juga kurang efektif. Nah, di sini fungsi kita untuk mendigitalisasi terhadap manajemen UMKM ini. Visi proyek, kita menciptakan kejelasan operasional melalui teknologi. Menjawab tantangan tersebut, kami merumuskan 4 tujuan utama sebagai kondisi pengembangan sistem, yaitu meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, mengotomatisasi alur kerja, dan memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya adalah pemilihan metode yang tepat. Alasan kenapa kita memilih model prototyping dalam perancangan kita. Kita menganalisis 5 model SDLC klasik untuk menemukan pendekatan yang paling dengan sesuai kebutuhan, skala, dan dinamika UMKM bijak. Kenapa sih pakai model prototyping? Yaitu yang pertama, fleksibilitasnya yang tinggi. Kebutuhan UMKM itu masih labil ya, gampang berubah-ubah. Jadi fleksibilitasnya tinggi. Kemudian pemahaman klien yang lebih baik. Menggunakan model prototype, klien cenderung lebih mudah memahami apa yang dipresentasikan daripada model yang lain. Kemudian membangun kepercayaan, menunjukkan hasil nyata secara cepat. Karena kita menggunakan model prototyping, maka pengerjaannya otomatis sangat cepat. Kemudian dan efisiensi biaya dan fokus. Oke, memahami aktor dan mendefinisikan kebutuhan dari sistem ya. Jadi kita mengidentifikasi 3 aktor utama, yaitu si admin, si karyawan, dan si customer. Jadi dimulai dari admin dulu. Administrator ini memiliki kontrol penuh atas semua data untuk mengelola produk, manajemen produk, hingga manajemen laporan penjualan. Terus di aktor kedua yaitu adalah karyawan yang bertugas untuk menangani beban dari status pesanan yang masuk serta melihat daftar pekerjaan yang diberikan oleh si admin. Terus untuk yang customer itu dapat melihat e-katalog dari produk UMKM ini dan melakukan pemesanan melalui sistem yang tersedia dalam website. Ya, karena sistem kami ini di website dan akan diintegrasikan ke dalam WhatsApp. Itu kebutuhan inti sistem atau hasil terakhir dari elisitasi kami, yaitu adalah kebutuhan fungsional prioritas, yaitu menampilkan dan mencatat detail pesanan secara otomatis, mencatat dan memantau stok bahan, serta menampilkan katalog produk online dan lain-lain. Kebutuhan non-fungsionalitas atau kunci, sistem dapat diakses secara online melalui komputer dan HP, memiliki internet yang mudah digunakan, dan data terproteksi dengan baik. Arsitektur aliran data, yaitu memetakan interaksi dalam sistem. Di sini kita menggunakan DFD dari level 0 sampai level 2. Pada level 0, dari admin melakukan laporan atau konfirmasi ke sistem informasi UMKM Pijar. Kemudian daftar tugas ditaruh ke karyawan. Karyawan mengembalikan status produksi. Kemudian karyawan setting katalog produk, kemudian update laporan. Kemudian customer bisa buat pesanan, kemudian konfirmasi pesanan. Untuk di level 1, di sisi admin, admin mengelola data produk, kemudian kelola katalog, data di sini masuk di database produk. Kemudian mengkonfirmasi pesanan, masuk ke 2.0, kelola pesanan. Kemudian customer bisa melakukan pesanan ke kelola pesanan dan sebagainya. Pada di level 2 kita mengambil satu contoh, yaitu admin menerima pesanan dari customer, kemudian melakukan validasi form, cek stok bahan, kemudian simpan pesanan. Berikutnya peta fungsionalitas, yaitu skenario interaksi pemerintah dengan sistem. Ya, jadi sini kita ada 3 aktor, yang mana admin dia bisa kelola katalog produk, kelola pesanan, kelola laporan penjualan. Karyawan yaitu update status produksi dan dia tenaga kerja. Lalu customer membuat pesanan dan melihat katalog. Sini kita menampilkan sedikit prototipe dari website kami. Yang mana di sini ada admin dashboard, lalu ada employee test list, ya daftar kerja,
untuk karyawan. Lalu ada e-katalog. Untuk validasi kualitas strategi pengujian ganda untuk memastikan keandalan ya. Kita menggunakan white box texting dan juga black box texting. Kita bisa lihat di sini. Untuk white box texting kita fokus pada memeriksa struktur internal dengan cara melogikakan dari sistem tersebut dan alur kodenya itu bagaimana. Kami menggunakan cyclomatic complexity untuk memastikan semua jalur independen dalam kode yang telah diuji. Dan untuk black box testing alias pengujian fungsional, kita tuh fokus untuk menguji fungsionalitas dari sistem menurut perspektif pengguna tanpa melihat kode dari internal sistem tersebut ya. Menggunakan equivalence partition dan boundary value analysis untuk memastikan sistem menangani berbagai input dengan benar. Ya, selanjutnya adalah uji tuntas white box, yaitu membedah logika admin menerima pesanan. Ya, di sini kita akan membedah logika dari fitur admin yang menerima pesanan dari customer. Nanti kita lihat bahwa di sana ada analisis kompleksitas, yaitu cyclomatic complexity. Di sini ada flow graph, terus perhitungan yang menghitung jumlah regionnya berapa, lalu conclusion terhadap 3 jalur independen yang harus diuji untuk cakupan. Lalu untuk pengujian jalur independen, di sini kita bisa lihat bahwa ada jalur yang dimana dia mengalami kegagalan dan menampilkan bahwa kalau gagal itu arahnya kemana. Lalu ada skenario jalur yang sukses. Di sini alurnya mulai dari awal sampai akhir dia berhasil sampai sini, lalu tercapailah keinginan yang kita inginkan, apa yang sistem tampil. Siap. Terus oke, untuk uji tuntas black box, kita itu memastikan ketahanan input admin menerima pesanan. Kita ambil contoh dari satu kasus ini, di mana saat dia menerima pesanan, misal ya, kita itu menginput jumlah 10, yang dimana 10 ini dapat diambil dari stok bahan, karena stok bahan itu 50 misal, maka 10 ini dapat diterima hasilnya atau lulus. Terus yang ini jumlah kosong ditolak dengan pesan error. Ini result hasilnya ditolak dengan pesan error, benar, maka ini lulus karena benar ya. Tidak valid atau format salah. Misal input jumlah itu menggunakan ini huruf 10. Ditolak dengan pesan error, benar, lulus. Terus yang keempat tidak valid atau angka minus 5. Ya sama itu lulus juga. Kemudian untuk boundary values BPA di sini tes boundariesnya terdiri dari batas bawah yang diinput dengan jumlah 1 itu diterima, hasilnya diterima. Tes ini lulus tes, kemudian batas atasnya kita masukkan inputan sebesar 50 itu diterima, dan ini lulus tes, kemudian batas atasnya over, inputnya jumlah 51 ini ditolak karena batasnya itu 50 dan testing ini lulus. Kemudian ada cakupan pengujian komprehensif di seluruh modul kritis. Di sini use case yang diuji admin kalau katalog produk, white box diplomatiknya 2 lulus semua ya. Dan yang lainnya di sini juga tampak sudah lulus semua untuk testingnya. Selanjutnya transformasi tercapai dari kekacauan manual menuju kejelasan operasional. Yang sebelumnya UMKM ini manajemen pesanannya berantakan. Nah, setelah kita digitalisasi manajemen UMKM ini, semua pesanan tercatat secara digital, terstruktur, dan dapat dilacak. Meminimalkan juga human error dari meningkatkan efisiensi alur kerja. Yang kedua, yang sebelumnya kesulitan memantau kinerja, lalu setelah kita melakukan digitalisasi, laporan penjualan dan data operasional dapat diakses secara real time dan memberi pemilik wawasan instan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dan untuk pemasaran yang terbatas, itu kita bisa atasi jadi katalog produk online menjadi etalase digital yang dapat diakses calon pelanggan dari mana saja dan membuka potensi pasar yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.